Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Ustazah Anita di pelajaran PPKN. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang keragaman agama di Indonesia. Nah, kita langsung aja ya teman-teman ya. Oke, keragaman agama di Indonesia. Ada 6 agama resmi di Indonesia. Dan ke-6 agama resmi ini diakui oleh pemerintah. Di antaranya adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, jadi rakyat Indonesia menganut 6 agama ini teman-teman. Jadi di Indonesia itu mempunyai keragaman agama. Selanjutnya, yang akan kita bahas di sini adalah agama Islam. Nah, kita membahasnya secara singkat dan secara umum saja ya, teman-teman. Nah, teman-teman pernah melihat masjid ini enggak? Iya, tepat sekali. Jadi, masjid ini adalah namanya Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta. Oke, berbicara tentang masjid, masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Nah, umat Islam juga biasanya disebut dengan umat Muslim. Jadi Islam dan Muslim itu adalah sama. Nah, kemudian kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Kemudian hari raya umat Islam diantaranya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian pemuka agamanya disebut ulama, ustadz, atau kiai. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang agama Kristen Protestan. Nah, jadi ini adalah bentuk gereja dari Kristen Protestan teman-teman. Jadi gereja adalah tempat ibadah umat Kristen Protestan. Kemudian kitab sucinya adalah Alkitab dan hari rayanya adalah Natal dan Paskah. Natal ini merupakan peringatan kelahiran dari Yesus. Dan Paskah ini merupakan peringatan dari kebangkitan Yesus. Kemudian pemuka agama Kristen Protestan disebut pendeta. Selanjutnya, agama Katolik. Nah, agama Katolik bentuk gerejanya kalau di dalamnya kayak seperti ini ya teman-teman, kurang lebih. Nah, jadi untuk agama Katolik ini nama tempat ibadahnya adalah gereja, kemudian kitab sucinya adalah Alkitab, hari raya umat Katolik diantaranya Natal dan Paskah, dan pemuka agama Katolik itu disebut pastor. Jadi Natal dan Paskah ini sama seperti agama Kristen Protestan tadi, yaitu Natal memperingati kelahiran Yesus, Paskah memperingati kebangkitan Yesus. Oke, selanjutnya agama Hindu. Nah, untuk agama Hindu ini sebagian besar ada penganutnya itu di Pulau Bali. Nah, jadi ini adalah pura. Pura ini adalah tempat ibadah umat Hindu. Kemudian nama kitab suci agama Hindu adalah Veda. Kemudian hari raya umat Hindu diantaranya Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Nyepi ini yaitu perayaan Tahun Baru Saka. Galungan adalah hari perayaan kemenangan Dharma atau kebenaran melawan adharma, ketidakbenaran. Kemudian Kuningan adalah memperingati 10 hari setelah hari Galungan untuk memohon keselamatan dan kemakmuran. Kemudian pemuka agama umat Hindu disebut Panindita atau Pandita. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah agama Buddha. Nah, umat Buddha ini nama tempat ibadahnya adalah wihara.
Kemudian kitab sucinya adalah Tripitaka, dan hari raya umat Buddha diantaranya adalah Waisak. Kemudian pemuka agama Buddha disebut biksu. Nah, hari Waisak ini dilakukan untuk mengenang kelahiran, kesempurnaan, dan kematian Sang Buddha. Salah satu peninggalan dari umat Buddha adalah Candi Borobudur, teman-teman. Jadi Candi Borobudur ini adalah candi terbesar di dunia ya, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, agama Konghucu. Nah, agama Konghucu ini adalah tempat ibadahnya ya, kelenteng ya. Nah, oke, kita akan berbicara tentang agama Konghucu ini terlebih dahulu. Agama Konghucu diakui sebagai agama resmi di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, sejak itu Konghucu menjadi agama resmi ke-6 di Indonesia. Oke. Agama Konghucu ini resmi diakui di Indonesia pada tahun 2000, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ya, teman-teman ya. Oke, sebagian besar penganut agama Konghucu di Indonesia adalah etnis Tionghoa. Nah, ini dia nih. Jadi tempat ibadahnya adalah kelenteng, kemudian nama kitab suci agama Konghucu ini disebut Sisuwuching. Dan hari raya umat Konghucu diantaranya adalah Imlek dan Cap Gome. Kemudian pemuka agama Konghucu itu disebut Kwesi. Nah, kalau Imlek ini adalah perayaan tahun baru Xinjia. Kemudian Cap Gome ini yaitu akhir perayaan Imlek yang terjadi pada hari ke-15 setelah hari Imlek. Oke, teman-teman. Nah, jadi setelah kalian mempelajari tentang keberagaman agama di Indonesia, coba ceritakan pengalamanmu dalam merayakan hari raya agamamu di rumah, teman-teman. Oke, nah teman-teman, jadi rakyat Indonesia itu menganut agama yang berbeda-beda. Tadi dapat disimpulkan bahwa ada 6 jenis agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Di antaranya ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keragaman agama yang dianut rakyat Indonesia tersebut termasuk salah satu ciri khas rakyat Indonesia. Nah, jadi keragaman agama ini menciptakan keindahan di negara Indonesia. Jadi kita harus menjaga dan memelihara keindahan tersebut dengan sikap yang terpuji, teman-teman. Misalnya menghormati teman atau orang lain yang berbeda agama. Oke, terima kasih. Sekian dari penjelasan Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.